supaya anak kita tidak sakit mental, dididiknya bukan sejak lahir, dalam rahim saja sudah harus dididik. Namun sebelum kita lihat prosesnya gini, di tubuh manusia dari otak ini sampai ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung ada namanya sistem saraf. Sistem saraf. Sehingga kita dari kecil tidak merusak mental anak-anak kita. Apalagi kalau membanding-bandingkan. Supaya anak kita tidak sakit mental, dididiknya bukan sejak lahir, dalam rahim saja sudah harus dididik. Namun sebelum kita lihat prosesnya gini, di tubuh manusia dari otak ini sampai ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung ada namanya sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik, Bu. Kenapa? Karena tadi di otak kita tadi yang keluar zat kimia tadi, ya, yang namanya neurotransmitter, dia keluarnya cepat. Makanya ya bentuknya listrik. Jadi di otak kita tuh ada listriknya, Bu. Ibu sering rasa otaknya panas? Nah, atau agak-agak koslet gitu, sering? Nah, itu karena di otak kita tuh ada loncatan listrik. Ya, tegangan tinggi tuh. Nih, bayangin, Bu. Tuh, listrik semua itu. Maka listrik ini untuk ke badan memberi pesan itu lewat sistem saraf yang kayak kabel listrik ini. Ya, yang kayak kabel listrik ini. Apa yang diucapkan jalan di kabel listrik ini, tersimpan di otak. Apa yang dilihat juga begitu. Ya. Nah, sewaktu seorang ibu hamil, ada yang hamil hari ini? Ada? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, asik nih pas hamil belajar ini, jadi bisa langsung segera ya menerapkan. Saya udah nggak hamil lagi, Bu Aisyah. Gampang, Bu, hamil lagi yang masih bisa. Apa yang dimakan, apa yang diminum oleh ibu masuk ke janin lewat namanya plasenta. Masih ingat pelajaran ini, Bu? Tidak langsung ke mulut janin, tetapi ke tali pusatnya dan masuknya di puser makanan minuman ibu. Ibu makan kacang hijau, akan masuk di pusernya janin sari kacang hijau. Ibu makan cireng, sari cireng dimasuk. Ya, ibu minum, masuk di situ. Tapi bukan hanya itu. Ternyata apa yang dilihat ibu, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan ibu terekam di otak janin. Usia 2 minggu otak itu sudah merekam. Ya. Makanya banyak sekali kejadian luar biasa dikala ibu hamil 9 sampai 10 bulan terekam di otak janin. Banyak nih. Kalau ibu ngomong sembarangan, lihat hal yang sembarangan, dengarkan hal yang sembarangan, maka betul itu kata orang tua kita, kalau lagi hamil banyak pantangannya. Hati-hati ngomong. Ibunya putih, bapaknya putih, punten, tetangga sebelah hitam pekat. Ibu hamil ngomongin terus ya, hitam banget, hitam banget. Lahir anaknya hitam pekat, Bu. Itu bisa begitu. Ya. Apakah itu kena tulah, Bu Aisyah? Bukan kena tulah. Apa yang diomongin ibu jalan lewat sistem saraf, terekam di otak janin. Otak janin menginformasikan pigmen-pigmen kulit untuk menghitam. Jadi hitam. Makanya kalau ibu hamil hati-hati nonton. Cari tontonan yang ada tuntunan. Jangan ibu hamil nonton drama yang perselingkuhan terus. Maka yang terekam di otak janin, bapaknya seperti apa yang ditonton, Bu. Itu bahaya. Saya mengurus anak-anak bermasalah. Ya, tadi saya sedang ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat dari Basnas, istrinya beliau ya. Ya. Saya cerita sama beliau, anak bermasalah. Ada kasus-kasus yang akar masalahnya waktu dalam rahim, sudah sedih duluan,
sudah takut duluan, sudah khawatir duluan. Ya. Salah satunya tadi, terlalu banyak membaca berita serem, nonton hal-hal kesedihan, mendengarkan hal-hal kesedihan, mengucapkan. Ditambah lagi bisa jadi suaminya tidak peduli, marah-marah terus. Isinya bukan hanya sedih tuh, takut, khawatir. Termasuk juga beberapa kasus ibu hamil yang tinggal sama mertua, sementara mertuanya yang julid tadi. Ini hati-hati nih. Makanya harus ada tuh parenting menjadi mertua. Itu ya, kenapa dia mengganggu juga, bisa mengganggu kita, mengganggu ibu yang hamil dan terekam di janin. Jadi amannya bagaimana Bu Aisyah? Kalau mau anak kita tidak sakit mental, ya sejak dalam rahim, buat kita ibu ya dari keluarga Islam ini sebagai muslimah baca Quran, karena apa yang diucapkan, dibaca, didengar pada saat lagi hamil terekam di otak janin. Bahkan bukan suara kita saja yang terengap direkam di otak janin, suara bapaknya juga. Makanya sekarang ayah-ayah disuruh sering ngobrol kan sama ibu hamil supaya terekam suaranya, walaupun nanti memang suara ayah yang tangkap ya telinga ibu, nanti lewat sistem saraf ibu terekam di otaknya janin. Itu kalau ayah yang 10 bulan selalu dampingi ibu hamil, dia memperkenal suaranya yang lembut, dia baik sama janin ini, terekam Bu. Makanya sering kejadian bayi lahir, sewaktu sudah jadi bayi nih, kalau lahir namanya bayi, kalau dalam rahim janin, nangis kencang, tapi kemudian ayahnya datang, dia berhenti nangis karena punya rekaman suara ayah. Yang cilaka pas ayahnya datang tambah nangis. Tetangganya datang dia diam. Berarti tetangganya ibu RT yang lebih sering nemenin ibu kerekam juga. Bahkan kalau ini bukan anak pertama, dia anak kedua, ketiga, suara abang atau kakak-kakaknya tuh ya itu terekam juga. Sekarang ibu hamil kan pasti pegang gadget ya, boleh nggak sih? Boleh aja, asal cari kontennya yang bermanfaat, informasinya harus yang bermanfaat, mengedukasi, karena juga terekam di otak anak. Ya, hati-hati ya. Terima kasih tadi adik ibu hamil bisa hadir. Coba ya, yang kemarin mungkin ngajinya cuman 1 hari 1 halaman, coba tambahin lagi. One day one juice. Di sini ada komunitas Odots ya. Mana sahabat-sahabat Odots, masya Allah ya. Ibu tuh tapi tidak hamil kan ibu kan? Oh iya. Tidak hamil pun kita harus juga ngaji. Apalagi sedang hamil. Kenapa? Bermanfaat sekali untuk otak janin. Masya Allah. Masya Allah. Nah ternyata setelah lahir, otak bayi, sekarang ngomong bayi ya bukan janin, ternyata 30% dari 100 miliar ada yang namanya neuron cermin, mirror neuron. Apa maksudnya Bu Aisyah? Sel otak yang melihat seseorang yang berterusan, maka dia akan berperangai seperti itu. Coba Bu, kebayang nggak ya, bayi lahir, memang sih sekarang era digital, tapi kalau setiap hari bapak ibunya dia lihat kayak gitu, kayak apa itu ngerekam neuron cerminnya. Maka kalau nanti anak ini susah diatur permainan gawainya atau pegang gadget, jadi bagaimana Bu Aisyah kalau sama anak bayi? Penelitian mengatakan, katanya tolong dari 0 hari sampai 2 tahun jauhkan dari gawai. 2 tahun aja bimbing otak anak-anak selama 2 tahun dengan menstimulasi langsung, bicara langsung, kasih lihat wajah kita langsung. Kalau mau ngajarkan benda-benda langsung, nah botol disuruh pegang dari bayi. Kalau kita ngajarkannya lewat lewat gawai ya, itu pas dia belai cuman 2 dimensi, padahal botol ini kan 4 dimensi kan. Terus kalau ajarkan anak bayi
tolong bahasanya yang jelas, yang benar, bahasa dewasa saja. Adek mau makan, itu makan supaya tersambung. Walaupun nanti dia jawabnya mam gitu ya, karena lidahnya, giginya belum ada, lidahnya masih keluh, gusinya belum kuat, jadi bilang mam ya. Jadi makan mam, makan mam, gak apa-apa, tapi di otak tersambung makan. Hindari mengajarkan anak dede mau mam, dede mau num, nanti yang kesambung di otaknya emam, enum gitu. Jadi kasih landasan pertama itu bahasa yang benar. Ibu, ebu ya, jangan bilang ebu kan, karena nanti tersambungnya bukan ibu tapi ebu ya, paham ya? Ini maksudnya mengapa harus benar-benar kita ajarkan anak-anak ini dengan benar kalimatnya agar tersambung di awal tuh yang betul. Sekarang siapa punya anak laki-laki? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa punya anak perempuan? Allah, banyak ya. Yang punya anak laki dan anak perempuan, mana lebih gampang bimbingnya? Hidup perempuan. Anak perempuan memang lebih mudah kita bimbing, karena ibu lebih mudah memahami anak perempuan karena otak mereka sama, mirip, kalaupun nggak sama, mirip. Kenapa anak laki, Bu? Siapa yang punya tadi anak perempuan dan anak laki? Kenapa emang anak laki, Bu? Kenapa? Coba curhat apa coba? Kenapa? Hah? Loncat-loncatan, iya. Nggak bisa diam, nggak bisa duduk tenang, gitu, Bu. Main terus, nggak bisa diatur. Ya Allah, kesian banget anak laki. Ibu, kita tadi belajar otak kiri, otak kanan. Sekarang kita dalamkan lagi. Jadi otak kiri dan kanan ini ditemukan oleh dokter namanya Dr. Walcott Sperry ya. Dia sampai tahun 80-an dikasih hadiah Nobel dunia. Dia meneliti tugas pokok dan fungsi otak kanan dan otak kiri. Dan ingat, otak ini ciptaan Allah. Ilmuwan tuh cuma neliti doang, tapi gara-gara dia meneliti, kita umat manusia tahu ya maksud penciptaan otak kanan apa, otak kiri apa. Ini dia. Otak kiri, otak yang mengatur atau otak yang memproses bahasa, matematika atau hitungan, keteraturan, disiplin. Disiplin itu diproses di kiri. Ya, itu. Apalagi analisa. Ibu-ibu kalau ngomong kok gini ya, kok gitu ya, kenapa begini ya, itu otak kirinya yang sedang bekerja. 5 kali 5 berapa, Bu? 5 kali 5 itu otak kiri yang lagi bekerja ya. Otak kiri, otak syair. Kalau ada sebuah lagu, syairnya kiri, kanannya iramanya ya. Kanan otak warna-warni. Saya berdiri di sini lihat kudung ibu-ibu warna-warni, itu yang memproses otak kanan saya. Otak kiri saya mengatakan itu kudung warna hijau, warnanya di kanan. Kanan juga memproses ya imajinasi, ide, hayalan. Pernah menghayal ibu? Ibu kalau lagi menghayal tuh otak kanan yang bekerja. Kalau nanti dihardik oleh suami, kenapa mama menghayal terus? Maaf ayah, sedang mengaktifkan otak kanan gitu. Karena hayalan di kanan, ide di kanan, imajinasi di kanan, bermain di kanan, teknologi di kanan, irama di kanan, bergerak di kanan, keluar rumah di kanan, ibu ya. Dan kanan otak hikmah tuh di kanan ya. Nah sekarang apa yang membedakan kan Bu Aisyah? Kan kita punya otak kiri dan kanan, iya. Kalau sudah dewasa, otak kiri kanan kita seimbang. Tapi waktu kecil ya, anak laki-laki dan anak perempuan berbeda.
Anak perempuan, iya, anak perempuan ya Bu, ingat tadi sambungan otak, ingat gambar itu? Dari lahir perkembangan otak kiri kanannya seimbang. Makanya anak perempuan 0 sampai 5 tahun karena kiri bahasa, kanan permainan, dia juga senang main, tapi juga sudah bisa ngomong, bahkan sudah mengerti warna-warni. Kiri juga bisa memadu-madankan. Itu sampai besar anak perempuan ini Allah ciptakan otaknya seimbang, Bu, seimbang. Laki-laki bagaimana? Laki-laki ternyata takdirnya Allah ciptakan yang berkembang duluan otak kanan. Masih ingat otak kanan tadi apa? Bermain, imajinasi, menghayal, bergerak, ya kan? Ya, lari-lari, keluar rumah. Irama ini bisa dari mulut, bisa dari sumbernya benda yang disebut musik, itu kanan memang. Otak hikmah itu laki-laki. Maka masih ingat gak siapa punya anak laki waktu kecil sama adik perempuannya waktu kecil? Adik perempuannya yang umur 3 tahun sudah bisa ngomong, bahkan sudah bisa cari baju padanan. Bunda, aku mau pakai baju pink aja sebab kaos kaki aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki Bu nggak peduli, mau atasnya pink, bawahnya hijau, kaos kakinya kuning, semakin berwarna semakin senang dia. Yang dia cari malah gambar pahlawan di kaosnya. Itu makanya karena anak laki otak kanan duluan, ibu ajak nonton Spiderman, pulang jadi Spiderman. Ibu ajak nonton Batman, pulang jadi Bat. Itu anak laki. Dan itu sudah sangat lazim, wajar. Maka malam ibu harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, anakku laki banget. Anak perempuan ibu suruh duduk manis, ibu ajarkan tulisan saja, dia udah ngerti Bu, karena otak kiri kanannya anak laki Bu disuruh duduk manis, itu ada saya punya suara suka dipakai sama orang-orang di TikTok, cuman 3 detik. Duduk manis, duduk manis, duduk manis. Ya diam. 1, 2, 3. Loncatlah. Itu anak laki. Dan anak laki ibu suruh baca dengan kasih tulisan saja atau ada gambar sedikit, tidak semahir anak perempuan. Maka kalau ibu mau perkenalkan tulisan, seumpamanya tulisan bola, 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 itu lebih baik beli bolanya, baru tempel tulisan bola. Buat anak laki itu gampang ngertinya Bu. Saya ingat dulu punya anak 4 laki-laki, semua di rumah saya tempel-tempel tuh, kursi, meja, bahkan supaya anak saya tahu tulisan ibu. Dan mereka semua panggil saya Ibu Isa. Ibu Isa, tulis Ibu Isa gede-gede pakai spidol, saya tempel di dada saya. Jalan dari dapur, ruang tamu, tuh anak main di ruang tamu ngeliatin, sehari udah hafal tuh tulisannya Ibu Isa. Itu cara laki-laki, apalagi yang masih 0 sampai 5 tahun, otak kanannya luar biasa. Jangan ibu stop juga, kalaupun dia lari-lari, ingatkan saja ya, hati-hati ya nak larinya, jangan lari-lari, nggak boleh lari, duduk, duduk, duduk. Kalau seperti itu gaya kita terhadap anak laki, dilarang gerak, dilarang main, ya, maka takutnya otak kanannya nggak berkembang. Yang cilaka pada saatnya nanti dia mahasiswa sering mogok belajar. Kalau anak laki-laki terlalu dipaksakan otak kiri saja, kanannya kita tidak kasih kesempatan, bosan dia Bu. Karena kanan harus duluan, supaya di usia 18 tahun ke atas sampai dewasa udah nggak usah kanannya terlalu banyak berkembang, kirinya yang berkembang. Ibu, siapa yang punya anak laki-laki? Siapa yang ranking 1 waktu SD? Satu ya, anak laki. Tuh,
Siapa yang punya anak perempuan sering ranking 1 sampai 3? Banyak. Karena ranking 1 itu di sekolahan lebih sering adalah otak analisa, otak hitung-hitungan, otak bicara, otak teratur. Anak laki SD mana teratur, Bu? Telat melulu, iya kan? Karena dia otak kanan. Nyanyi juga kacau waktu TK. Perempuan otak kiri kanannya udah bagus, antara syair dan irama sama seimbang. Anak laki karena kanannya duluan, iramanya sudah bagus, syair kacau. Perempuan nyanyi tik 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 bunyi hujan di atas genteng, bagus syair dan irama. Datang anak laki, coba Ahmad nyanyi ni 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 nuni nunan ni nana neneng, iramanya bagus, syair kacau. Momo naneno tingot angating pona bembem mata temu. Itu anak laki. Terus gurunya karena nggak ngerti otak laki yang dimarahin anak laki. Bukan gitu Ahmad. Akhirnya nilai keseniannya jelek. Ibunya ambil raport, ya, belum belajar tentang otak laki-laki. Tetangganya anaknya perempuan yang suka waktu ngasih lihat rapot yang agak-agak bangga gitu. Anak aku. Ibu yang anaknya laki udah C aja udah bagus, Bu. Siapa yang dimarahin biasanya? Anak laki. Atau bahkan anak laki waktu TK, temannya yang perempuan sudah mulai senang rapi. Anak laki ngapain? Lari-lari. Suatu ketika si Ahmad lari-lari sama Ali, nggak sengaja ya, anak perempuan nih lagi gambar kena senggol, tercoret lah. Karena anak perempuan otak kiri, otak bicaranya sudah bagus. Apa yang dilakukan anak perempuan? Ngadu. Bu guru, Ahmad nyenggol aku. Ahmad yang nggak tahu apa-apa, yang tadi cuma emang lari sesuai otaknya, tiba-tiba diaduin. Marah nggak dia? Marah. Apa yang dilakukan Ahmad? Mukul. Anak perempuan ngadu lagi, Bu guru aku dipukul. Datang gurunya yang belum belajar otak laki. Siapa yang dimarahin? Ahmad. Apa kata bu guru? Ahmad, kalau di kepolisian kamu kena 2 pasal. Pasal menyenggol dan pasal memukul. Tuh, udah dimarahin tuh. Datang ibunya dijemput, diaduin nggak? Aduh. Ibu punten ibu, Ahmad ini astagfirullahalazim. Gurunya juga ngasih taunya lebay. Padahal dia nggak lihat prosesnya dan tidak mengerti proses otaknya. Makanya kasihan tuh anak laki, Bu. Makanya sering anak laki bermasalah karena kita tidak tahu otaknya. Ini yang saya sedang sosialisasikan melalui namanya neuroparenting, pola pengasuhan berdasarkan kerja otak, supaya anak laki-laki berkembang dengan baik, ya. Bukan tidak usah dikasih peraturan, dikasih peraturan, tapi kalau dia loncat sana loncat sini, tolong dimaklumi juga, tolong difahami supaya ibu nggak usah ngegas. Paham sampai sini maksud saya, Bu? Iya. Kapan otak laki-laki seimbang? Di atas 18 tahun. Itulah makanya anak laki-laki di atas 18 tahun keren. Siapa yang punya anak laki TK dan SD? Coba angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Kalau ibu mau lihat kerennya anak laki, ya keren anak laki, ya Allah. Coba tanya suami ibu tuh, tanya tuh, ayah abi-abi waktu kecil suka mainnya, seneng banget dia cerita. Cuman memang belum gadget, masih main tadi tuh gundu, kelereng, tapi tetap main kan? Iya. Ngerti Bu? Perempuan waktu SD jago, ranking 1 bisa, ketua kelas bisa, SMP ketua OSIS bisa, SMA ketua OSIS, karena perempuan seimbang otaknya. Tapi pas mahasiswa, tampuk kepemimpinan di organisasi semua laki-laki, ketua senat laki, ketua BEM laki, yang pimpin demo laki.
Kita perempuan mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara finance, ya, sekretaris, kalaupun ketua dua itu bagian finance, ngerti ya Bu? Maka yang punya anak masih TK, SD laki atau yang SMP sudah sabar, lihat kerennya dia pada saat mahasiswa, karena otaknya kiri dan kanannya sudah mulai seimbang. Bahkan otak laki-laki dewasa pun otak kanannya lebih dominan sedikit dibanding otak kirinya. Untuk apa? Ini untuk persiapan laki-laki untuk bekerja, berkompetisi di luar rumah, menjemput nafkah. Perempuan Allah ciptakan otak kiri kanannya seimbang. Untuk apa? Sesungguhnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi hikmahnya oleh ilmu otak, karena perempuan dipersiapkan untuk jadi istri, untuk jadi ibu, dan untuk jadi mujahadah. Makanya harus seimbang dari kecil, ya Bu. Nah ini yang maksud saya, sehingga kita dari kecil tidak merusak mental anak-anak kita. Apalagi kalau membanding-bandingkan, kakaknya laki belum bisa baca karena memang otak baca kirinya belum berkembang, adiknya yang beda 1 tahun perempuan udah lancar baca, terus kita bilang tuh lihat kayak adik kamu tuh, kamu sih main terus. Ibu kan kalau lagi senewen begitu ngomongnya ya, itu anak laki suka bingung, dia salah apa lagi aku. Makanya itu tadi hampir yang kena bermasalah tuh laki-laki, karena kita menzolimi dia dari kecil. Kasihan kan? Iya. Terus apa lagi? Yang punya anak perempuan, coba punya anak perempuan nih Bu, perempuan otaknya tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Maka ibu kalau punya anak perempuan dan ingin anak perempuan ibu ambil hatinya, atau anak perempuan merasa bahwa ibu bapaknya memperhatikannya, gampang. Teori parenting banyak sekali, takutnya ibu lupa. Saya berharap dari ruangan ini ibu ingat yang ini nih, yang punya anak perempuan. Apa itu? Kalau anak perempuan bicara, kalau anak perempuan ngobrol, kalau anak perempuan sedang bercerita, tolong lihat wajahnya. Umur berapa saja itu anak, ya. Dia tidak suka sambil dia ngomong kita begini Bu, terus ya, apalagi perempuan remaja. Kenapa? Terus kita kan nggak dengar kan? Apa dia bilang? Udah lewat. Anak sekarang anak jujur. Kita dulu mana boleh jutek sama ibu kita. Sekarang boleh dia begitu karena jujur. Saya begitu pernah anak saya tuh. Tapi saya juga nggak boleh bilang membangkang ini anak, nggak boleh. Kata anak saya yang perempuan, ibu, aku nggak suka sama ibu. Astagfirullah, dalam hati saya astagfirullahaladzim. Terus saya langsung gini, ya Allah jujur banget ini anak. Baru saya ajarin kenapa tidak sukanya, sini nak duduk. Memang anak boleh berkata jujur benar, tapi tetap harus diajarkan adab baik dan pantas. Kalau ibunya sedang duduk, anak berdiri ngomong, itu belum baik dan pantas, suruh ambil kursi nak, ambil kursi nak. Kalau nggak ada kursi dia suruh duduk di bawah nak. Kenapa nak? Aku nggak suka sama ibu, suara masih melengking. Nak, suaramu nak. Kata Allah dalam Al-Quran, sejelek-jeleknya suara apa Bu? Hati-hati dengan kebalik dengan kedelai dan keledai. Oke. Nggak bisa Bu, aku nggak tahu, aku lagi pengen marah aja nih, suara aku lagi kesar besar begini. Tarik nafas nak, tarik nafas, istighfar dulu. 3 kali. Baru kenapa nak? Aku nggak suka sama ibu. Kayak gini. Kenapa sayang? Ibu pergi terus, ibu ngurusin anak pecandu narkoba terus, aku nggak diajak. Bener nggak dia? Bener. Sudah baik dan pantas? Sudah. Kita orang tua kalau dia sudah menegur karena ini generasi jujur, dia benar baik pantas, sudah minta maaf langsung. Astagfirullahaladzim, ibu minta maaf ya nak ya. Nggak usah bertahan. Ragil, asal kamu tahu, ibu menyelamatkan anak bangsa, nggak usah. Saya ngurus narkoba memang menyelamatkan anak bangsa, tapi nggak usah begitu. Anak-anak nggak peduli itu, dia peduli ibunya, bukan masalah. Atau misalnya kita kerja, ibu kerja terus, ya nggak pernah temenin aku. Ibu cari uang untuk kamu nak. Oh nggak usah, langsung ibu minta maaf.
Kalimatnya, ibu minta maaf, umi minta maaf, mama minta maaf. Kita selama ini suka kebalik, maafin ibu, maafin umi, maafin bunda. Kan sama Bu Aisyah, enggak secara penerimaan otak. Ibu minta maaf, saya itu latihan tuh, ibu, kan yang salah siapa? Ibu minta maaf. Dia memaafkan hari itu, memaafkan nanti malam, memaafkan besok, memaafkan minggu depan, itu hak dia juga. Bu Aisyah, itu nggak tuman anak-anak belajar diajarin kayak gitu? Enggak, malah dia belajar bahwa ibuku saja yang melahirkan aku, yang urus aku, yang nyusui aku, dikala dikasih masukan dia langsung minta maaf. Maka dia akan berproses seperti itu nantinya. Setiap kita tegur dia langsung, ibu aku minta maaf please. Nah tambahannya begitu kan. Nah paham ya. Maka kembali, anak perempuan umur berapa saja, kalau dia lagi cerita, ibu lagi pegang HP, segera simpan, dengerin, lihat mukanya sambil ibu ngangguk-ngangguk walaupun ibu nggak ngerti. Begitu ya Nda. Oh. Dan kalau rupanya dia cerita lucu, ikutlah tertawa Bu, walaupun ibu nggak tahu mana lucunya, ikut aja tertawa. Ya Allah lucu banget, tahu nggak ibu, lucu banget teman aku, dia udah cerita ya, ya Allah iya ya nak lucu banget. Pas dia pergi, apa? Paham ibu? Tapi kalau yang WA, yang chatting ayahnya atau yang telepon ayahnya, ibu harus ajarkan anak perempuan bahwa seorang istri kalau dihadapkan dengan suami dan anak harus hadapin atau layani suami dulu. Jadi kalau lagi ngomong tuh saya lihat notifikasi ayahnya yang WA, sebentar nak, ayah WA 2 menit, ibu jawab dulu ya, dia udah ngerti tuh. Sebentar nak, ayah telepon 3 menit ya, telepon agak lama dikit ya, 3 menit. Kadang saya nggak lihat, dia lihat tuh saya, suami saya nelpon, apa dia bilang ya, itu dia kekasihnya telepon. Oh iya sebentar ya nak, telepon. Tapi kalau cuman teman, bahkan cuma rumah sakit, saya kan pasien saya tuh aneh-aneh tuh Bu, pasien narkoba. Kalau rumah sakit telepon, beritanya adalah dokter pasiennya kabur, dokter pasiennya loncat dari lantai 5 itu. Tapi kalau anak perempuan saya sedang bicara, rumah sakit ini pun telepon mau ngasih laporan, saya nggak angkat Bu. Dalam hati saya, biarin deh kabur tuh pasien daripada anak saya yang kabur gitu. Ya kan, itu harus seperti itu kalau kita anak perempuan mau diambil hatinya itu ya. Tapi anak laki bukan begitu. Laki-laki otaknya bereaksi pada benda dan bentuk, maka laki-laki lebih senang lihat benda. Laki-laki nggak kuat lihat muka, cuman kuat tatap mata 5 detik saja. Maka bunda kalau mau nasihatin anak laki, nggak usah ribut soal wajah. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat mata bunda, lihat mata bunda, lihat nak, lihat. Oh sadis banget ya. Laki-laki kurang suka ditatap matanya. Kenapa? Karena mata laki-laki ini nih Bu ya, nih laki-laki kurang suka kontak mata. Apanya yang kurang suka kontak mata? Ini putih-putih mata. Ibu coba lihat sama-sama temen tuh, putih-putih mata tuh Bu, putih-putih mata. Laki-laki lebih sempit, perempuan lebih lebar. Karena lebih lebar pada perempuan inilah perempuan makanya seneng kalau ngomong lihat muka. Kuat lebih dari 5 detik ya. Saya ngomong sama ibu lebih dari 5 detik bisa kuat. Laki-laki nggak kuat ya. Anak perempuannya ini juga karena matanya ya lebar, ini kuat ngomong dilihatin mukanya, tatap mata kadang lebih dari 5 detik karena putih-putih matanya lebar dibanding anak laki-laki. Anak laki-laki itu sempit, kelihatan nggak? Oh ya, begitu juga ya wanita dewasa, kita mata kita kan lebar kan. Oh ini enggak ya, ini kabelnya agak ini. Oke. Jadi pokoknya kenapa laki-laki tidak suka tatap mata atau hanya kuat 5 detik? Karena putih-putih matanya. Saya juga dulu keliru jadi ibu 4 anak, baru ngerti ilmu ini 2006. Anak laki-laki saya yang pertama tuh kasihan banget tuh, makanya kasihan anak pertama tuh sering kasihan ya, ibunya belum banyak belajar ya. Ya Allah, minta maaf Bu sama anak pertama Bu
Saya sering, namanya Lanang kan. Lanang, ibu mau bicara nak? Dia seneng banget. Iya ibu. Pas dia lihat saya lihat dia matanya. Setelah 5 detik dia gayanya begini. Ibunya dulu belum ngerti, ribut soal mata. Yang sopan Lanang kalau ngomong sama ibu, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu ya. Pas dia lihat saya lagi, saya lihat dia lagi. Setelah 5 detik, iya. Nah, lihat muka ibu, lihat muka ibu, lihat please. Bahkan ada yang diginiin mukanya tuh anak laki. Akhirnya setengah jam cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat. Laki-laki nggak usah lihat ibu. Ibu kalau mau anak lakinya lihat muka ibu, ibu jangan tatap matanya. Maka sejak itu saya belajar, waktu nasihati anak laki, saya nggak paksa dulu dia tatap mata saya, malah saya tidak lihat dia, saya tulis apa yang mau. Misalnya saya bicara sama Prio, karena masing-masing anak beda peraturan. Ya, minggu depan Prio begini ya nak, uang jajannya saya tulis gini. Waktu saya tulis begini, dia lihat muka saya. Paham ya tentang anak laki? Begitu juga dengan bapaknya. Bapak-bapak itu nggak tahan lihat muka istri. Coba tanya bapak-bapak yang duduk di pinggir-pinggir ya pak. Ketawa bapak. Pantesan suami saya setiap subuh habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya dibanding muka istrinya. Maka dulu juga saya salah setelah tahu ilmu ini. Setiap ngomong sama suami saya liatin matanya. Dia lihat tembok, atau dia lihat TV, atau dia lihat gadgetnya lagi. Kenapa? Karena saya terus-terusan lihat. Apalagi ngomong soal duit. Abi tahu nggak? Sekarang mahal-mahal. Oh, mata kita mendelik-delik lebih dari 5 detik tuh suami langsung lihat HP lagi. Bukan nggak suka lihat wajah, memang matanya tidak kuat, putih-putih matanya sempit. Maka kalau mau ibu mesra, romantis sama suami, caranya adalah kayak gini nih. Ya nih. Lihat suami jangan sampai lebih 5 detik. Sudah 5 detik tunduk. Supaya suami lihat wajah istrinya. Ini suami istri loh nih. Lagi ya. Jadi kalau ngomong sama suami, sambil ngomong hitung dalam hati 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Saya mulai tuh ikut-ikutan kayak gitu. Ayah aku mau ngomong dalam hati 1, 2, 3, 4, 5 terus tunduk. Jadi gini ayah. Dan saya tahu suami saya lihat saya. Inilah yang disebut romantis. Kita bikin gampang kan? Tapi ibu kalau mau pakai cara ini, ibu harus pastikan dalam keadaan cantik. Jangan keadaan rambut aut-autan, baju sobek-sobek, di leher ada koyo. Astagfirullah. Pas ibu tunduk begini, suami malah astagfirullahaladzim. Sudah tua ternyata istri saya, ya gitu. Ya, saya kalau udah rasa-rasa cantik gitu gayanya. Ayah, atau kalau di luar ya sambil makan, ayah tahu nggak ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gini ya. Kalau lagi makan sok-sokan ambil itu tuh ya nasi. Jadi gini ayah. Dan saya tahu dia pasti lihat saya. Ya Allah. Gampang sekali bikin romantis asal tahu ilmunya. Ya, ini kayak gini. Ya, ulang lagi bu, lihat ya. Maaf yang sebelah kiri nggak kelihatan ya. Tuh, lihat tuh. Nggak sampai 5 detik tuh langsung tunduk. Cantik bu kayak gitu ya. Kayak gitu ya sayang ya. Please. Dan juga nggak usah maksa suami. Dulu saya begitu, suami saya pagi-pagi kan namanya laki-laki otak benda, era gadget, bukan koran lagi tuh jadi masalah, HP. Terus saya sudah siap untuk pergi keluar rumah, minta izin sama suami. Perempuan masih juga selain minta izin, ayah, aku udah cantik belum? Suami saya sambil pegang HP, iya cantik. Dalam hati saya bohong banget ya, dia nggak lihat, dia bilang cantik. Yang bener ayah, lihat dulu cantik apa enggak.
tambah marah dia, iya cantik Bu Isa. Akhirnya berangkat kerja dalam keadaan jengkel kan. Sekarang setelah tahu ilmu ini nggak kayak gitu. Kalau saya sudah merasa cantik, mending foto selfie kirim ke HP-nya. Assalamualaikum, saya udah cantik belum? Dan suami saya lebih senang lihat muka saya di HP daripada lihat langsung. Buktinya apa? Itu foto saya dia zoom. Ya Allah, dari jauh saya lihat, ya Allah, di zoom. Makanya ibu kalau mau nanya-nanya begitu foto. Karena laki-laki lebih senang lihat benda, bukan karena dia nggak peduli sama kita. Ini secara anatomi begini, dan ini ciptaan Allah. Dan ibu juga jangan merasa itu laki-laki kalau udah di rumah depan HP aja terus, depan laptop aja terus, depan TV. Iya Bu, karena lebih senang lihat benda. Tetapi jika istri sedang tidak lihat suami, suami akan suka curi-curi pandang lihat istrinya. Gitu. Istri lagi nyuci piring dia liatin, pas istrinya lihat dia langsung begini lagi. Istri lagi nyapu dia liatin, istrinya lihat. Sejak tahu itu makanya saya setiap nyuci piring cantik banget. Nyetrika juga harus. Suami juga senang kalau lihat seorang ibu muda nih, ya, dampingi anaknya belajar yang masih SD dengan kelembutan. Tuh laki-laki suka senang liatin. Sayang, Pancasila nak, satu bunda, bagus, ketuhanan yang Maha Esa. Itu laki-laki langsung nggak salah pilih. Dia lihat, asal kalau ibu lihat dia begini lagi. Tapi paling marah kalau pas dia lihat istrinya ngajarin anaknya dengan cara Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan, kau tidak hafal-hafal. Itu suami langsung astagfirullahaladzim, salah dapat istri saya. Itu laki-laki Bu. Jadi ibu nggak usah iri kalau bapak-bapak di rumah lihat HP, lihat gadget, karena eranya benda itu. Zaman kita dulu, kakek-kakek kita, atau jangankan itu, ayah saya berantem ibu saya gara-gara dia baca koran terus, ya kan? Ingat nggak berita-berita ibu koran? Karena laki-laki tidak kuat tatap mata, jadi bukan hal yang dia kecanduan dan sebagainya, ya. Terus apalagi perempuan, karena otak tengahnya tebal. Sebentar ya, ini jam berapa ya? Ya, Bu Mira bagaimana? Masih pagi ya? Masih 3 jam lagi? Allahu Akbar. 5 menit lagi katanya ya. Ya baik. Perempuan karena otak tengahnya tebal Bu, otak tengahnya tebal, maka perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Ini pun saya sering sosialisasi, ibu sering dengar di media sosial, sengaja saya ulang-ulang ya. Ibu sering kayak gini Bu, gendong anak, masak, suapin anak ke satu, kakinya ngepel, pantatnya tutup kulkas. Ya Allah. Ibu bawa mobil, suapin anak, dengar murotal, ya, lihat telepon, bisa lihat tuh, ya, kemudian pasang alis, masih bisa kan? Karena otak tengah perempuan tebal. Ini yang disebut otak tengah ini, corpus callosum. Laki-laki tipis. Karena tipis, maka laki-laki bila mengerjakan pekerjaan yang ada di depannya di atas 10 menit, dia konsentrasi dan pendengaran menurun. Ini yang sering bapak-bapak ini kalau dipanggil sama istrinya 1 kali 2 kali nggak dengar. Pernah gitu Bu? Abi nggak nengok dia. Perempuan pada saat manggil suaminya 1 kali nggak nengok, suaranya naik setengah oktav. Abi nggak nengok juga. Yang ketiga 7 oktav. Abi, muka mata udah mau keluar. Laki-laki noleh. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot?
Saya bilang itu panggilan keempat, Pak. Yang istri Bapak cantik panggilan pertama, cuman Bapak nggak dengar. Paham ya, Bu? Begitu juga anak laki. Anak laki-laki yang memang senang benda, era sekarang gadget, dia pegang gadget. Ibu panggil sekali dua kali nggak jawab, ibu teriak, ya. Bahkan ada ibu yang nggak teriak, langsung rebut gadgetnya. Buat anak laki-laki yang sedang asik main gadget, tiba-tiba ibu rebut, dia akan marah sekali. Karena memang dia nggak dengar kalau ibu manggil. Kita bilang apa? Bunda panggil-panggil kamu nggak jawab. Kata anak laki, kapan manggilnya, Bu? Karena memang nggak dengar, sedang konsen, dan pada saat konsentrasi pendengarannya menurun. Dan laki-laki waktu diambil gadgetnya, kenapa dia marah? Karena skor lagi tinggi-tingginya, Bu. Udah sedikit lagi mau menang, ibu rebut, nggak jadi menang, itu dia marah. Ya, yang bahaya apa? Dia akhirnya tidak nyaman main di rumah, mainnya di luar rumah. Yang cilaka apa? Pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Lebih baik kalau anak sekarang mainnya di rumah. Paham ya, Bu ya? Jadi ngerti? Ibu mau saya kasih tips kalau manggil suami atau anak laki supaya pas dia nengok ibu masih cantik. Mau, Bu? Saya tanya dulu, mahal nih, dibawa dari Jakarta tipsnya nih. Mau? Betul? Waktu kita panggil suami ya atau anak laki dan dia menoleh, ibunya masih cantik, oke? Dengarkan tipsnya. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, ayah, halo, ayah. Laki-laki menoleh panggilan ketiga atau keempat, ibu masih cantik. Sanggup? Yang sanggup cuman di depan aja, di belakang nggak. Kalau ibu tidak sanggup begitu, maka memanggil suami atau anak laki nggak usah teriak-teriak, Bu. Datangi dia, colek. Kadang saking konsentrasinya, colekan pertama nggak rasa, Bu. Abi nggak rasa. Baru yang kedua, abi gitu kan? Iya, paham ya? Iya. Cari, pakai cara itu, pakai cara yang mana terserah. Kenapa sih, Bu Aisyah? Ini karena otak tengah laki-laki memang lebih tipis, sehingga otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Makanya kalau dia mengerjakan sesuatu di depannya di atas 10 menit, tambah konsentrasi, pendengaran menurun. Perempuan bukan, Allah ciptakan otak tengahnya tebal, otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Itu yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang tidak berhubungan dalam satu waktu. Tahu Ibu? Tapi Bu, ada dampaknya otak kita kayak gini. Apa dampaknya, Bu? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan, Mas. Tangannya ke kiri. Siapa pernah begitu? Itu bukan pikun, Bu. Itu karena ibu perempuan banget. Ya. 88% perempuan susah baca peta di awal-awal. Utara selatan bingung dia di awal-awal. Ada yang begitu, Bu? Berarti ibu perempuan banget. Ya, benar. Kalau ibu pergi Jogja, ada orang Jogja nggak sini? Dan kalau ibu tanya sama orang Jogja asli, itu nanti arahannya mata angin, Bu. Mas, Jalan Dahlia di mana? Apa kata orang Jogja? 100 meter ke utara, 5 meter ke barat daya. Perempuan lebih senang sebelah mananya Indomaret. Nah, itu. Sebelah mananya kantor wali kota, sebelah mananya. Ngerti ya, Bu? Ya, maka sekali lagi tidak usah bertengkar soal fitrah yang Allah berikan. Jangan melulu menyalahkan gawe atau gadget. Itu saat ini memang kebutuhan. Kembali lagi, untuk bijak ke media sosial, ya harus kita bijak apa tadi, Bu? Mengomentari. Bijak apa? Hah? Menulis dan men-share-nya. Yang ketiga, bijak untuk mengatur gitu. Ya. Bolehkah anak-anak kita kasih waktu untuk dia main, ya? Boleh. Untuk TK dan SD, Bu,
ibu boleh kasih alarm batasan anak bergawe untuk TK dan SD, untuk TK dan SD. Dan ibu juga harus bedakan waktu dia pegang gawe untuk belajar atau mencari tugas dengan pegang gawe untuk main. Jangan dihitung sama itu, ya. SMP ke atas udah susah, Bu, sudah susah. Kalau memang ibu tidak mau anak sering pegang gawai atau ibu bikin alarm, maka pada saat waktu tidak ada gawai, maka ibu siapkan permainan yang bukan permainan digital. Ini harus pikir ada. Ya Lego kah, mainan, atau ibu main umpet-umpetan sama anak-anak. Itu yang anak-anak suka. Ya. Lego saja sekarang kalau sudah disusun nggak mau dirubah lagi, Bu. Karena itu namanya permainan Lego yang ada tematiknya. Mau nggak mau memang modal besar memang kalau permainan non digital. Memang beda, ya. Apalagi jangan heran, Bu, saya nggak tahu di Bandung pasti rumah masih besar-besar ya. Kami di Jakarta rumah kecil-kecil, Bu. Punya rumah tipe 36 aja udah syukur. Yang punya anak laki mau main basket, dia nggak bisa lagi main di halaman karena ada mobil ayahnya, mobil tetangga. Mau nggak mau di dalam rumah tuh, ruang tamu. Saya punya anak 4 laki-laki tinggal di Jakarta, nggak punya ruang tamu. Jadi ibu nggak usah ke rumah saya ya, pasti ibu akan temui lapangan basket, ya, gawang bola. Itu karena memang anak laki-laki otak kanan. Kita tidak bijak kalau kita tahu dia otak kanan tapi tidak difasilitasi permainan-permainan ini. Jadi bisa paham ya, Bu? Makanya kenapa sekarang hampir semua permainan lewat gawai, lewat gadget. Yang diharapkan juga anak-anak adalah orang tua bersedia untuk main. Ini yang diharapkan sebetulnya. Paham ya? Bu Aisyah, ya, kalau kayak gini kita dampingi anak, bagus. Bagus sekali. Ya. Terus Bu Aisyah, kenapa ya anak sekarang komunikasinya lebih enak lewat gawai? Untuk anak laki, iya. Anak laki-laki lebih senang ibu nasihati pakai gadget. Anak laki-laki nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga sesekali ibu nasihati pakai gadget. Dia akan membacanya, tapi juga nggak usah marah kalau dijawabnya cuman jempol atau oka atau ye, karena begitulah anak laki-laki. Paham ya, Bu? Iya. Baik ya, Bu Mira. Bu Mira mana? Iya, saya kira nggak usah ada tanya jawab ya, karena ibu-ibu biasanya nggak nanya, curhat. Jadi 1 orang setengah jam. Ya, kita sebentar lagi mau persiapan sholat zuhur, ya. Tapi satu lagi yang terakhir yang saya mau sampaikan pada teman-teman ibu-ibu, kadang belajar parenting ibu bingung, susah, suka lupa. Tapi mudah-mudahan satu ini nggak lupa. Apa itu? Rupanya, Bu, ya, mudah-mudahan masih bisa kelihatan. Tubuh manusia mengeluarkan nur, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan gelombang elektromagnetik, Bu. Allahu Akbar. Ya. Dari mana itu, Bu Aisyah, keluarnya? Ada yang kita pelajari namanya pembuluh meridian. Titik-titik ada jumlahnya 360 di bawah kulit. Dan titik-titik ini bertawaf, berputar. Bertawaf dia. Dan ini dari sini keluar cahaya kita. Masya Allah, ya. Untuk apa cahaya ini, Bu Aisyah? Cahaya inilah yang akan membawa pesan doa, yang membawa pesan niat, yang membawa pesan prasangka. Ibu bingung ilmu parenting, Bu. Sementara ibu susah ngomong sama anak-anak, apalagi anak remaja. Mending ibu doain, mending ibu pakai namanya dialog kalbu. Sama anak remaja nggak usah ngegas, namanya juga remaja, tulisannya remaja, makanya rem aja. Setiap anak remaja ibu ngegas, ibu nggak perlu ngegas, dalam hati ibu, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Kan remaja kan, rem aja bukan? Ayo, ya. Dan ibu kirim doa. Hati-hati prasangka, Bu. Prasangka bisa kejadian.
Kenapa? Karena prasangka kita di broadcast lewat nur kita, lewat gelombang elektromagnetik, dan prasangka itu yang juga ketarik. Paham ya? Makanya doa itu ya senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit-langit dan bumi. Jadi diteliti, pada saat orang berdoa itu cahayanya bisa tembus langit dan bisa tembus ya sepanjang bumi ini. Jadi ibu punya anak mungkin tidak di Bandung, kuliah Surabaya, ibu doa sinyal ibu sampai Surabaya. Dia kuliah di Jogja sampai Jogja, kuliah di Malaysia sampai di Malaysia, kuliah di Madinah sampai ke Madinah, Bu. Allahu Akbar. Ya, itu kerennya. Tapi hati-hati prasangka itu, karena doa pasti kalimatnya bagus dan baik. Niat 90% baik, ada 10% niat buruk. Prasangka separuh-separuh, masih ada husnuzon, masih ada suuzon. Kalau ibu anak ibu di Surabaya, apalagi anak laki, ibu tahu besok ujian. Kadang-kadang ibu-ibu masih teringat waktu anak laki masih kecil. Kemudian ibu berkata, di otak ibu berprasangka, aduh besok mau ujian, jangan-jangan tuh anak tidur lagi, jangan-jangan males lagi, jangan-jangan dia nggak mau belajar. Hati-hati, Bu. Kalau ibu terus-terusan kayak gitu, nggak cepet-cepet ibu istighfar, nggak cepet-cepet ibu rubah, maka itu bisa terjadi. Ya. Kalaupun muncul pikiran itu tanpa bisa kita kendalikan, itu nggak apa-apa, Bu, juga segera istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Allah, saya mohon ya Allah, ya dengan izinmu ya Allah, anakku, sebut namanya, Bu, Fulan bin Fulan, hari ini tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya, dia bisa belajar, mengerti ilmunya ya Allah, dan insya Allah besok ujian lulus. Itu supaya omongan ibu ini ya terbroadcast sampai ke anak. Dan ingat, sinyal anak dan sinyal ibu satu provider. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Ini contoh saja ya, bukan di endorse. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Bapaknya Telkomsel belum tentu XL. Karena sinyal ibu satu provider. Maka ibu, itulah yang disebut kehebatan, kekuatan doa ibu. Jangan terlalu banyak ngomong marah-marah, lebih baik ibu kirimkan doa pada anak sesuai apa yang ibu harapkan, maka Allah akan ijabah itu. Oke? Dan hati-hati bicara juga, karena apa yang kita bicarakan itu akan ditarik. Itu makanya jangan sampai pada saat kita mengomentari sebagai netizen komentar buruk, kita yang tulis itu akan berbalik pada kita. Paham tentang ini ya? Inilah ilmu gelombang elektromagnetik ya. Untuk itu sahabat-sahabat fillah, insya Allah tambah sehat walafiat kita ya, tambah bersyukur saja dengan adanya teknologi digital. Ambil baiknya, apa-apa tidak boleh berlebihan, dan perkuat doa, perkuat niat. Kalau ada prasangka buruk, cepat-cepatlah diganti prasangka baik, maka insya Allah atas izin Allah apa yang kita ucapkan terjadi ya. Terima kasih, maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.